Newcastle United langsung memperkuat skuad mereka usai dipastikan lolos ke Liga Champions. PIF selaku pemilik dari The Toon Army telah menurunkan anggaran transfer yang cukup fantastis. Sang pelatih Eddie Howe pun diberikan keleluasaan untuk membeli pemain-pemain yang diinginkannya. Gak heran Newcastle pun mengusung target juara di kompetisi Eropa. Cetak Gol coba merangkum ambisi besar Newcastle United di Liga Champions sebagai berikut. Dibekali dana besar dari manajemen. Public Investment Fund berkomitmen untuk mendukung penuh Eddie Howe untuk kompetisi musim depan. Dana 150 juta pound sterling bakal dikucurkan oleh pemilik The Magpies. Alan Shearer telah memprediksi jika Newcastle bakal belanja besar-besaran. Menurutnya, The Magpies harus rela mengeluarkan banyak dana untuk meraih berbagai kesuksesan. Legenda Newcastle itu pun ingin melihat Newcastle bersaing memperebutkan gelar juara di musim depan. Selain itu, Shearer juga berharap The Magpies bisa melaju jauh di Liga Champions. Dengan anggaran 150 juta pound sterling, Eddie Howe dikabarkan ingin mendatangkan 4 pemain kenamaan. Posisi gelandang tengah dan winger jadi prioritas pelatih kelahiran Emersham itu. Menurut Eddie Howe, saat ini Newcastle sedang butuh banyak opsi di 2 posisi tersebut, mengingat skuad The Toon Army akan menjalani musim yang melelahkan. Di musim 2023-2024, Newcastle United harus melakoni 4 kompetisi sekaligus. Selain itu, Eddie Howe juga ingin memperkuat lini pertahanan The Magpies. Ex-pelatih dari Bournemouth tersebut menilai jika skuadnya membutuhkan pemain di sektor bek sayap. Kabarnya mereka mengincar Tino Livramento dari Southampton. Newcastle sendiri harus merogoh kocek 40 juta pound sterling untuk bisa menggaetnya. Berikutnya, manajemen The Toon Army juga mengincar Jules Koundé dari Barcelona. Bek asal Prancis itu diprediksi bisa meningkatkan kualitas di lini pertahanan skuad asuhan Eddie Howe. Kebijakan transfer cerdas. Dengan kucuran dana besar, Eddie Howe memanfaatkannya dengan sangat baik. Pelatih berusia 45 tahun tersebut mendatangkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Sejak musim lalu, beberapa rekrutan The Magpies tampil impresif dan menjadi andalan. Sebut saja Alexander Isak, Nick Pope, hingga Sven Botman yang menjadi tulang punggung tim. Ben Foster bahkan memuji Isak sebagai pembelian cerdas The Toon Army. Mantan pemain dari Real Sociedad itu dianggap tampil impresif di luar ekspektasi para penggemar. Sedangkan Eddie Howe pun melanjutkan kebijakan transfer cerdasnya di musim panas ini. Mereka sudah resmi mendatangkan 2 pemain yang dibutuhkan seperti Sandro Tonali dan Harvey Barnes. Keduanya diboyong untuk mempersolid lini tengah Newcastle yang dianggap kurang menggigit. Pelatih Brighton Roberto De Zerbi menganggap pembelian Tonali sebagai keputusan yang brilian. Manajer asal Italia itu sangat yakin jika Tonali akan sukses bersama The Magpies. Berikutnya, Eddie Howe juga memuji debut Tonali di laga pramusim menghadapi Rangers. Eddie Howe menyebut Tonali punya ketenangan dan juga kemampuan teknik yang cukup baik. Selain Tonali, The Toon Army juga dinilai melakukan pembelian cerdas dengan memboyong Harvey Barnes. Don Hutchinson selaku pandit dari ESPN lagi-lagi memuji transfer tersebut. Hutchinson bilang kalau Barnes punya kualitas luar biasa dan dianggap cocok untuk bermain di Liga Champions. Newcastle juga dinilai cukup beruntung bisa memboyong winger 25 tahun itu dengan harga murah. Eddie Howe bahkan memuji debut Barnes di laga pramusim menghadapi Aston Villa. Mantan pelatih Burnley itu menyebut Barnes mampu beradaptasi dengan cepat di dalam tim. Memoles pemain yang kurang terkenal. Nggak cuma cerdas dalam mengambil kebijakan, Newcastle juga mampu memaksimalkan kemampuan pemain. Alhasil, pemain yang dianggap biasa kini mendadak menjadi bintang terkenal. Salah satunya Callum Wilson yang di musim lalu menjadi andalan The Magpies. Pemain kelahiran Coventry tersebut kembali menemukan ketajamannya bersama Newcastle. Wilson telah mencetak 38 gol sejak diboyong dari Bournemouth pada 2020 yang lalu. Pundit Talksport yakni Tony Cascarino memuji Wilson sebagai bomber Inggris terbaik setelah Harry Kane. Pujian lainnya juga datang dari mantan pelatih Blackpool yakni Ian Holloway. Holloway mengatakan kalau penampilan impresif dari Wilson layak mendapatkan apresiasi. Pasalnya, dia berhasil bangkit setelah mengalami serangkaian cedera yang panjang. Wilson memang tampil tajam pada musim pertamanya di Newcastle United. Raihan 12 gol dan 5 assist dari 26 penampilan menjadi bukti keganasan dari Newcastle. Para penggemar menganggap Wilson sebagai solusi terbaik di tengah kesulitan mencari striker.
Pada musim 2019-2020, Newcastle tercatat hanya mencetak 38 gol saja di Liga Inggris. Setelah hadirnya Wilson, torehan gol dari The Magpies meningkat 8 gol dari musim yang sebelumnya. Nggak cuma itu, Wilson juga menjadi top skor Newcastle di musim 2021-2022. Ini mengungguli torehan gol dari Miguel Almiron, Alan Saint-Maximin hingga Joelinton. Performa Wilson bersama Newcastle terus menanjak dengan jumlah golnya yang semakin banyak. Di musim lalu, penyerang 31 tahun ini mampu mengemas 18 gol di kompetisi Premier League. Eddie Howe juga memuji mentalitas tangguh yang dimiliki Wilson. Menurut Eddie Howe, Wilson bisa menjawab tantangan untuk bersaing dengan striker muda seperti Alexander Isak. Menyelamatkan karir Loris Karius. Selain memoles pemain yang kurang terkenal, Newcastle United juga dikenal sebagai klub yang selalu menyelamatkan karir seorang pemain yang sudah tenggelam. Loris Karius menjadi salah satu bukti keberhasilan Newcastle United. Sejak didatangkan pada musim panas lalu, The Magpies selalu memberikan porsi latihan yang cukup. Padahal sebelumnya, Karius sempat menganggur selama berbulan-bulan lamanya. Saat itu, nggak ada satupun klub besar Eropa yang menginginkan jasa kiper dari Jerman ini. Bahkan Loris Karius sempat berpikir untuk gantung sarung tangan dari dunia sepak bola. Namun dia mengurungkan niatnya tersebut dengan fokus untuk membentuk tubuhnya. Mantan kiper dari Union Berlin ini rajin untuk melakukan gym di sela-sela padatnya latihan. Dalam salah satu momen, tubuh Karius pun mengalami transformasi yang cukup pesat. Badannya saat itu terlihat lebih kekar bak seorang binaragawan handal. Pada akhirnya keberuntungan memihak kepada Karius setelah Newcastle meminangnya pada bulan September lalu. Sayangnya selama satu musim berseragam The Magpies, Karius belum bisa menggeser posisi dari Nick Pope. Meskipun begitu, dia sempat mencuri perhatian di laga final Carabao Cup. Beberapa kali Karius melakukan berbagai penyelamatan yang krusial. Eddie Howe selaku pelatih bahkan memuji pemain berusia 30 tahun itu sebagai sosok kiper yang berpengalaman. Walaupun baru bermain dalam satu laga, Newcastle masih menaruhkan kepercayaan kepada Karius. Di bulan Juli lalu, The Magpies resmi memperpanjang kontraknya selama satu musim. Lewat situs resminya, Karius akan menjadi kiper pelapis dari Nick Pope seandainya berhalangan untuk bermain. Dia pun digadang-gadang bakal bisa kembali tampil mengejutkan di musim depan. Eddie Howe mengaku sangat bangga bisa memperpanjang kontrak dari Karius. Ambisi gila manajemen. Berbekalkan materi pemain yang bisa bersaing, Eddie Howe pun mengusung target yang cukup tinggi. Pelatih Inggris itu bertekad bisa mengakhiri musim dengan meraih trofi juara. Dikutip dari Daily Mail, Howe mengatakan kalau ini bisa menjadi momentum untuk mengakhiri puasa gelar Newcastle. Seperti diketahui, The Magpies sendiri sudah puasa gelar selama 68 tahun. Gak cuma itu, mereka juga selalu gagal tampil di Eropa sejak 2003. Eddie Howe pun mengaku gak sabar untuk menjalani kompetisi Liga Champions dengan skuad yang lebih mumpuni. Keyakinan tinggi dari Eddie Howe ini juga didukung oleh target besar oleh manajemen. CEO dari The Magpies yakni Yasir Al-Rumayyan ingin menjadikan Newcastle sebagai klub nomor 1. Dia pun berharap jika target tersebut bisa perlahan digapai oleh skuad The Magpies. Al-Rumayyan mengatakan Newcastle punya potensi untuk menjadi klub besar. Di sisi lain, bek sayap mereka yakni Kieran Trippier juga menyampaikan keyakinan yang serupa. Ex-pemain dari Atletico Madrid ini yakin jika Newcastle bisa menjadi tim kuda hitam di kompetisi musim depan. Dia juga gak sabar untuk membuktikan kualitasnya di panggung Eropa. Itulah ulasan ambisi besar Newcastle United di Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Magpies bisa tampil perkasa dan memenuhi hasrat besarnya tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.